Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Maha Suci Allah atas segala yang telah diberikan kepada kita. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Kita seringkali mengatakan bahwa berkat beliau, kita itu berada pada masa yang terang benderang, gitu kan? Dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Tapi ingat, jahil itu bukan hanya terjadi pada masa sebelum Islam datang saja, gitu. Masa jahiliyah itu bisa jadi muncul kembali. Kapan? Ketika aturan-aturan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW itu diabaikan, gitu. Maka kalau ada pernah dengar istilah jahil modern, mungkin begitu ya, gitu. Bukan berarti Islam itu tidak ada, ya. Justru Islam sudah ada dan lengkap sudah perangkat-perangkatnya, gitu. Tetapi kita diminta untuk senantiasa mengikuti dan menjalankan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahil modern ketika perintah menjadi larangan, larangan menjadi perintah, ya kan? Gitu kan? Dulu sebelum Islam datang, orang bebas melakukan aktivitas, gitu. Sekarang ketika Islam datang, kok kemudian kita itu mengatakan kita bebas juga melakukan aktivitas? Pertanyaannya, untuk apa kemudian Islam diturunkan? Untuk apa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana pengakuan kita yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang? Ketika kita mengatakan saat ini terang benderang, tapi kita itu masih melihat, mohon maaf, perintah seringkali diabaikan, larangan justru dikerjakan. LGBT yang semestinya itu haram, ya, itu kemudian kita mengatakan itu adalah kebebasan berekspresi, gitu. Laki-laki macak perempuan, perempuan macak laki-laki, itu malah justru didukung dan ditopang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin kita itu akan berharap mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya kelak di yaumil akhir, sementara dalam kehidupan di dunia ini kita tidak pernah membela Allah dan tidak pernah membela Rasulnya. Allah dan Rasulnya sudah serba Allah Maha Tinggi, Rasulnya dimuliakan, jadi tidak perlu dibela. Ingat, waspada, waspada. Kita membela agama Allah itu bukan untuk membela Allah. Kita menjaga kemuliaan Rasul Muhammad SAW itu bukan dalam rangka untuk istilahnya, ya, dalam rangka kita itu perlu membela Rasul, karena Rasul tidak perlu dibela pun juga sudah tinggi misalnya. Tapi itu untuk kita, sahabat. Kalau kita itu membela Allah dan membela Rasulnya, itu untuk kita, agar kemudian iman kita dan agar kemudian amal kita dalam kehidupan di dunia ini tetap mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetap kita itu dijadikan sebagai hamba pilihan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah dari setiap syariat yang Allah turunkan kepada kita, liyadhkuru ismallah, agar kemudian kita itu selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita saat ini itu membela Allah, membela Rasulnya dengan teguh dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan menasehati orang-orang yang mencela dan mencaci maki agama Allah ini, itu semata-mata bukan karena kita itu membela Allah. Kalau tidak dibela Allah itu akan turun kehormatannya, sama sekali tidak. Tapi itu semata-mata untuk diri kita sendiri. Apakah kita itu akan melayakkan diri kita itu tetap menjadi hamba Allah yang nanti ditinggikan oleh Allah derajatnya di dalam kehidupan ini, atau tidak, gitu. Intansurullah wa yansurukum. Jika kita itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Bela Islam dalam rangka untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.